Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Marilah sama-sama kita dengarkan doa zuhur yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ar-Raghab Al-Fatiri alaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa amma ba'du. Saudaraku, sahabatku, dan segenap hadirin hadirat jamaah yang saya muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang yang bahagia ini kita disempatkan Allah diberikan kemampuan sama-sama menegakkan perintah Allah, yaitu kita tegakkan bersama sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah yang tidak semua orang mampu melaksanakan, tidak semua orang mampu dan diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saat ini, saudaraku, alhamdulillah kita diberikan kemampuan untuk itu. Dan kemampuan itu yang sering saya ungkapkan adalah bagian dari diijabahnya doa kita. Setiap habis sholat yang kerap kali kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tidak ada sebuah kekuatan kecuali yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan bulan kemarin saya sampaikan kekuatan itu adalah iradah yang kita miliki, kemauan yang kita miliki, iradah yang bersifat non-efektif. Allah yang menggerakkan, yang efektif punya Allah. Sekali alhamdulillah, kita sekarang sudah berada pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, di mana teman, sahabat, dan keluarga kita sebagian sudah ada bertarik tanah suci. Dan mereka yang berangkat sekarang tentu saja berangkat langsung ke Mekah dan sudah masuk gelombang kedua. Saudara-saudaraku, saya memulai pertemuan ini dengan satu ayat firman Allah surat Sabah ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru. Itu ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Inti ayat itu adalah yang pertama, Allah memberikan rezeki kepada siapapun, besar atau kecil, banyak atau sedikit. Itu adalah kehendak Allah. Allah yang menentukan. Yang kedua, secara singkat saudara, ayat itu adalah menganjurkan kita, mengajak kita untuk bisa berinfak. Karena apa saudara? Banyak orang yang takut berinfak karena takut hartanya berkurang. Tapi Allah yakinkan pada itu, wa huwa yukhlifu, Allah yang akan berganti. Apapun infak yang kita keluarkan saudara, yang kecil, yang besar, bahkan sampai dengan saudara kita yang berangkat haji sekarang, wa huwa yukhlifu, Allah akan. Walaupun Allah gantinya belum tentu dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk lain. Ketentraman, saudaraku, yang namanya ketentraman itu kan sulit, nggak bisa dibeli. Tapi dengan puluhan juta yang kita keluarkan, ketentraman Allah berikan buat kita. Syukur-syukur pun uang Allah berikan lagi dengan jalan lain. Dan yang ketiga, inti yang ketiga adalah bahwasanya Allah lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Wallahu khairur raziqin. Dan sekarang yang kedua, saya sampaikan ada seorang ulama di Syria. Syria itu kalau kita baca dalam kitab-kitab lama, itu masuk bagian dari Syria, itu bagian dari apa namanya itu yang dulu dikuasai oleh Muawiyah itu, masya Allah. Pokoknya
Syria, Palestina dulu masih ada satu. Syria, Palestina, bahkan juga atau Yordania, ini satu kesatuan dunia. Nanti barangkali sama jalannya. Dia selalu berdoa. Dalam doa itu ada sepotong doa yang sering kelak kali dia baca, yaitu Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughath. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami seperti Engkau berikan rezeki kepada bughath. Saudara-saudaraku, bughath ada satu namanya bughath, ada satu namanya dzurab. Dibedakannya adalah kalau bughath adalah anak atau baru gagak yang baru ditelurkan, yang baru saja menetas. Sedangkan dzurab adalah gagak yang dewasa. Dan warnanya berbeda sekarang. Kalau bughath itu warnanya putih, tapi dzurab warnanya hitam. Nanti kita bisa dapatkan kalau dzurab itu pada Al-Maidah itu ada ya, terkait dengan terjadinya pembunuhan pertama di dunia ini, anak dari dari Nabi kita Nabi Allah Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Di mana diceritakan begitu dia bunuh saudaranya, tidak tahu caranya mau dibagaimanakan itu jenazah. Dan Allah turunkan faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi biwariya sawt akhi. Allah kirim ghurab gagak itu, karena gagak pun juga membunuh saudaranya. Dia menceker-ceker, menggali itu tanah, kemudian ditarik itu saudaranya, dikuburkan. Disitulah kemudian Qabil melihat betapa seharusnya orang yang wafat itu dikuburkan. Liwaria, agar Allah memperlihatkan kepada dia itu bagaimana dia bisa mempersoalnya. Kembali kepada yang pertama. Jadi bughath itu saudara, anak gagak yang baru ditaskan. Begitu menetas anaknya, rupanya karena warnanya berbeda, hampir tidak diakui anaknya itu. Dia menjauh, gagak dewasa menjauh. Padahal anaknya. Tapi bagaimana Pak saudara? Namanya anak dengan orang tua dengan anak, tetap ada semacam rasa kasih sayang yang walaupun tidak penuh kasih sayang itu. Maksud saya, walaupun ditinggalkan tapi tetap dalam pantauannya. Yang menjadi inti persoalan, gagak baru netas, anak gagak bughath itu, orang tuanya pergi agak jauh, walaupun memantau dari kejauhan. Tidak diberi makan, tidak diberikan kesempatan untuk makan. Anak itu kita berpikir bagaimana anak baru netas nggak ada yang ngasih, tapi siapa yang ngasih makan saudara-saudara? Allah lah yang memberi makan. Caranya adalah bughath atau anak gagak yang baru netas itu ada semacam bau tertentu yang tidak ada pada binatang lain. Yang dengan bau itu datanglah serangga. Datang serangga itu menghampiri gagak kecil itu atau bughath sehingga dia mendapat makan. Contoh lain barangkali sedikit, kita lihat kalau ada cicak kita yang berlari di dinding kita masing-masing di rumah misalnya, kita mikir dari mana dia dapat makan. Nyamuk makannya, nyamuk umpannya, cuma kita juga pikir nyamuk bisa terbang, cicak nggak bisa terbang, tapi Allah menggerakkan nyamuk itu datang ke mulut itu. Suatu saat selalu berbahagia, akibat Allah berikan makan itu, lama-lama dia dari hari ke hari mulai timbul itu bulu-bulunya, timbul bulu hitamnya kan. Baru setelah dia tuh bahasa saya bahasa Betawinya tok udah pepek ya, jang-jang itu sayapnya sudah begitu terisi semua dengan bulu-bulunya, dengan sayapnya itu, di sayapnya itu
barulah diakui anak itu, baru mulai diajak terbang bersama kemana-mana. Dan inti dari yang disampaikan adalah bagaimana kalau Allah memberikan rezeki kepada buas binatang yang dia tidak mampu berbuat apa-apa, maka kita sebagai manusia yang mampu berbuat apa-apa, berpikir dengan baik, punya nalar yang bagus, tidak mungkin kita dibiarkan lapar sebagai makhluk Allah Subhanahu. Sepanjang kita mau mencari, kita mau usaha, apapun usaha itu saudara, sepanjang halal. Jangan ada pikiran saudara-saudaraku, yang di Pemda, yang di mana, saya masih belum punya jabatan. Jangan pikirkan jabatan di mana manusia, di mata manusia. Tapi yang namanya rezeki itu Allah yang memberikan. Gaji bukan satu-satunya penghasilan kita dalam pandangan Allah. Bisa saja saudara-saudaraku yang punya keluarga di kampung, masih punya sawah, musim panen sekali 2 tahun, diantarlah pada kita juga. Belum dari sisi-sisi yang lain. Jadi apa maknanya kalau Allah memberikan kehidupan buat Gagak dan anaknya itu, maka apatah kita. Saya dan kita bermohon saudara-saudara, dengan Allah berikan rezeki itu di awal bulan ini, jangan ada di antara kita yang tidak berniat untuk membeli hewan kurban. Niatkan saja dulu, atau minta kepada Allah berikan rezeki. Semoga pada saatnya itu, toh sekarang baru tanggal 1, memotong hewan kurban berakhirnya pada hari tasyrik. Kalau Allah lebaran kita tanggal 27 hari Rabu, maka Kamis, Jumat, Sabtu, Asar baru selesai, baru habis masa potong hewan. Kalaulah pada saat ini, kalaulah besok, kalaulah pada hari nahar tanggal 10 belum ada rezekinya, siapa tahu nanti Allah berikan rezeki. Jangan pernah berputus asa. Sebagai manusia Allah sudah berikan kehidupan, berikan akal pikiran. Maka dengan begitu maka kepada kita semua akan mampu melaksanakan perintah Allah. Kalau lalu saya katakan, kalau bisa jangan pernah kita milah-milah yang wajib, yang sunnah. Pada akhirnya kalau sunnah kita laksanakan saudara, atau orang yang sudah sering melakukan ibadah sunnah, biasanya yang wajib sudah dilaksanakan. Kalau orang sudah tidak berani meninggalkan yang sunnah, apatah lagi yang wajib. Terkait dengan kita kurban itu, maka ada satu panduan dari Rasulullah SAW. Siapa orang yang punya keluasan rezeki, tapi dia tidak mau berkurban, tidak mengeluarkan untuk hewan kurban, entah yang 7 orang jadi 1, entah 1 orang masing-masing, maka Nabi katakan dengan keras, fala yaqrabanna musallana, jangan coba dekat-dekat dengan musola ini. Tentu pengertiannya saudara, kalaupun kita ngaku Rasul sebagai pemimpin kita, Rasul belum tentu mau mengakui kita. Itu lebih keras semacam itu. Karena bagaimana saudara, kurban yang kita keluarkan bukan untuk siapa-siapa. Memang kita boleh sepertiganya. Syukur-syukur sih kalau memang nggak sepertiga. Lebih banyak yang kita keluarkan. Untuk kita saja jangan banyak-banyak. Bahkan untuk Allah tidak sama sekali. Allah tidak pernah sama sekali mengambil untung dari ibadah kita secara lahir maupun non lahir. Itu ada tegas Allah nyatakan pada surat Al-Hajj ayat 37 ayat 37 itu. La yanallahu al-hawmuha wa la dima'uha walakin taqwa minkum. Allah tak pernah sampai, tak pernah mencapai kepada kalian, kepada Allah, dima'uha, darah, dagingnya. Tapi yang sampai Allah hanya takwa kita, saudara-saudara. Allah mengukur takwa kita di situ. Karena dengan kurban yang kita lakukan, manfaatnya kita bisa menolong orang lain. Kalau kita lah barangkali yang pegawai, yang karyawan, masih punya kesempatan sekali seminggu paling tidak beli daging, beli sate atau yang lain,
Tapi saudara-saudara kita yang sudah memang tidak punya kemampuan tertentu, ekonominya sangat pas-pasan, belum tahu saudara. Tapi dengan kita berikan daging kurban, ada kegembiraan pada mereka, sehingga ada semacam dari kegembiraan itu ada rasa rahim, rahmah, ada kasih sayang di antara kita. Yang pemilik rezeki yang banyak bisa mengasihi orang-orang yang tidak berpunya, dan yang tidak punya pun menghormati kepada yang berpunya, karena tadi itu saudara. Tapi kalau kita kikir, merasa kaya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang sampai begitu. Orang yang bakhil, kata, adapun orang-orang yang pelit, yang bakhil dan merasa kaya, tapi ada terjemahan yang mengatakan yang merasa cukup. Karena istilah yang kaya, dia merasa kaya. Nah, karena dia merasa kaya, artinya merasa cukup. Pengertian lain, tidak perlu dengan Allah. Nah, sini saudara, karena tidak perlu dengan Allah, tentu murka Allah datang. Bakhil, tidak perlu dengan Allah. Kemudian wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan pahala yang Allah berikan nanti, kebaikan yang Allah berikan nanti. Artinya apa? Sejak sekarang dia nggak percaya adanya balasan akhirat. Walaupun sebagian kita pun jangan juga sampai terjadi, cuma menghargai penghargaan akhirat, dunia tidak juga begitu. Karena yang Allah berikan kepada kita, sepanjang kita beramal soleh, di dunia sudah ada hayatan thayyibah, baik, wa kadzdzaba bil husna. Dan orang semacam itu Allah nyatakan fasanuyassiruhu lil usra. Kami siapkan, kami mudahkan dia jalan untuk kesulitan. Makanya dengan kita mau berkurban, kita sudah menyadari diri kita sebagai orang-orang yang tidak zalim. Kita boleh mengaku tidak mampu, mengaku tidak punya, tapi sesungguhnya kita harus jujur. Yang tahu kita mampu tidak mampu, diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari saudara-saudaraku, Al-Fakir mengajak kita semua, mumpung masih ada waktu, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita, rezeki yang cukup untuk bisa membantu orang lain. Karena bagaimana saudara, apalah artinya satu kepal daging yang kita berikan orang lain, tapi yang lebih penting adalah ada jiwa pengorbanan, peduli pada orang lain. Yang manfaat itu, yang makna itu akan terus sepanjang zaman, sepanjang kehidupan kita. Artinya jiwa berkorban, jiwa untuk orang lain. Cuma momentumnya ditentukan, momentumnya kita rasakan pada saat-saat Idul Adha itu, dan manfaatnya nanti adalah dalam jiwa kita ada rasa takarrub, karena kurban itu kan identik dengan dekat. Kita dekat dengan orang yang kita berikan, orang pun dekat kita. Tapi takarruban Allah yang paling penting adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali saat kesempatan bahagia yang dapat saya sampaikan. Al-Fakir hanya barangkali itu yang kemampuannya. Jadi paling tidak kita mengajak semua, insya Allah, mana Allah berikan rezeki yang cukup. Jangan ada di antara kita yang tidak kurban. Jangan merasa tidak mampu kalau kita mampu. Kemampuan kita itu yang mengukur kita dari sendiri, tapi yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah panjangkan umur kita, Allah selamatkan diri kita dan keluarga kita, dan kita mampu menjaga keislaman kita. Sehingga Islam bukan cuma punya kita, Islam bukan cuma milik kita, tapi milik orang lain juga. Jangan bangga kita masuk surga sendiri, ajak orang lain, anak buah kita, sejawat kita, dan orang lain yang mau ajak. Itu saya barangkali. Dan Allah Yudmain,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna rahim waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'al fi a'yunina sighara wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. الحال